عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي باقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الميعاد الذي أمامه وبعد. Dan bahasan kita insyaallah hari ini kita akan mengulas sesuai tema strategi menyongsong Ramadan. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dulu dari sisi historis mengapa ada puasa Ramadan. Itu dulu, supaya pemahaman kita menjadi lebih komprehensif, lebih luas, dan memahami hikmah dari tuntunan agama. Jadi dalam syariat Islam itu semua unsur ibadah itu nanti ada 5 turunan. Berapa turunan? 5. Nah, saya perhatikan rata-rata di umat sekarang itu dari 5 cuma dapat 2. Dan 5 ini nanti menjadi sesuatu yang sangat menarik. Rukun Islam berapa? Salat 5 waktu berapa? Tuh, kan saya sebut 5 kan? Ya. Nah, nanti pokoknya juga 5. Jadi setiap kita menunaikan sholat harus terpastikan 5 aspek itu dapat. Zakat nanti pilarnya 5. Demikian sampai ke haji. 5 ini pun ada sejarahnya. Dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam ketika berdoa kepada Allah memohon agar Rasul yang terakhir yang sudah viral di kalangan Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu namanya sudah viral, menjadi komitmen setiap Nabi dan Rasul yang akan bertugas di bumi. Jadi setiap akan memulai tugasnya ada perjanjian dulu. Semua Nabi dan Rasul itu harus mengambil komitmen untuk meneruskan atau menginfokkan risalah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau semasa dengan beliau mesti menguatkannya. Keduanya memohon kepada Allah. Ya, di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ya, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia itu adalah Ka'bah yang terletak di Mekah yang penuh berkah itu. Maka satu-satunya nabi dan rasul yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nanti doa keduanya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 129. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf tuh. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang mulia itu, yang istimewa itu, spesial lahirnya dari kalangan masyarakat yang akan tumbuh dekat Ka'bah ini. Kemudian dia datang membawa 4 misi. Yatsdu alaihim ayatika, 1, membawa ayat. Makanya ketika diberikan wahyu nanti Al-Quran disebut ayat isinya. Itu barokahnya doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yatsdu alaihim ayatika, akan membacakan, membimbing umatnya dari tuntunan ayat-ayatmu. Karena itu semua isi Quran disebut ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Ya. Nanti kita akan bahas kenapa disebut ayat, ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan panduan ayat itu ya dengan detail, maka disebut nanti dengan hadis, semua sandarannya, tuntunannya disebut dengan sunnah. Jadi ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Ketika hadis jadi kurikulum kehidupan yang diikuti, itu sunnah namanya. Sunnah itu jalan yang diikuti. Itu maksudnya, ya. Kemudian yang ketiga wal hikmah, maknanya. Jadi skemanya begini. Kalau diperintahkan ada ayatnya. Misal nanti diperintahkan sholat nih, nggak bisa langsung sholat. Dalilnya apa? Ayatnya dulu turun. Wa aqimus sholah, ya. Diperintahkan sholat. Quran surah kedua ayat 43. Wa aqimus sholah, sholat. Cara sholat bagaimana? Nabi bertugas mengajarkan.
Maka diajarkan oleh Nabi dari wudhunya, menghadap kiblatnya, takbir sampai salamnya. Syarat dan rukunnya. Salatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Tapi syaratnya diikat dengan wudhu. Hadis Muslim, nomor hadis 397 dari Abu Hurairah itu. Idza qumta ila shalah fa asbighul wudhu. Maka kalau orang pun sembarangan wudhunya, itu pasti sembarangan salatnya. Wudhu nggak sempurna, salatnya pasti buru-buru. Antum wudhu, alih-alih membasuh kepala, yang dibasuh rambut, ya, takut ya. Kan yang dibasuh harusnya kepala kan, yang diusap itu. Nah itu pasti berpengaruh pada sholat. Diajarkan itu. 3, wal hikmah. Maknanya apa? Karena ternyata sholat itu dari mulai namanya sampai caranya, dari mulai berdiri sampai dengan salam, itu ada maknanya, ada hikmahnya. Makanya Nabi mengaturnya detil sekali. Kenapa berdirinya nggak boleh terlampau lebar, tidak terlampau rapat, tapi berdiri tegak sejajar dengan bahu. Itu ada artinya. Abdurrahman bin Auf diajarkan berdiri saja. Dari hikmah berdiri itu bisa mempraktekkan maknanya sehingga menjadi orang terkaya di zamannya. Lalu kenapa tangannya mengangkat seperti ini? Ada maknanya. Kenapa rukuknya mesti lurus? Ada artinya. Kenapa sujud itu 7 anggota yang menempel? Itu ada maknanya. Semua itu ada faidahnya. Itulah hikmah. Nah, kemudian yang keempat, kalau benar sholatnya seperti itu, maka wayuzakkihim. Semua ibadah yang dikerjakan itu akan berdampak kepada jiwa. Berdampak pada jiwa itu membersihkan jiwanya, sehingga melahirkan dorongan kebaikan saja. Karena di tubuh kita itu cuma ada 2 dorongan. Kalau bukan fujur itu takwa. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, takwa itu dorongan kebaikan. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Qur'an. Yang terkait dengan fujur 115 kali. Fujur itu nama lainnya nafsu. Ya, fujur itu dalam nafas. Fujur itu bisikan, dorongan kepada keburukan yang ngedorong setan. Jadi setiap takwa dibisikkan malaikat baik, setan membisikkan yang buruk. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Yang takwa 115 kali terkait nafsu, nafsunya 115 kali. Jadi ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata takwa bisikan malaikat, cepat sudah adzan. Begitu la ilaha illallah, kata setan lewat nafsu, baru adzan, belum qomat. Itu amarah bisu. Jadi dia fujur senantiasa memerintahkan pada yang buruk. Ini ambil, ambil yang ini, tinggalkan yang itu. Kata khatib, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Terus sendal paling baik tuh yang itu tuh. Yang buruk tinggalkan. Nafsu. Ya, jadi amarah, fujur, nafas. Dari nafas ketemu su, ketika jadi perbuatan disebut su namanya. Nafas ketemu su jadi nafsu. Itu Quran surah ke-12 Yusuf di ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Lawannya takwa. Jadi kalau kita mampu menunaikan ibadah dengan benar, itu ada dampak ke jiwa. Yang pertama ketenangan dulu. Jadi sebelum yang buruknya hilang, tenang dulu. Jadi dengan tenang itu orang bisa berpikir dengan jernih. Coba kalau antum nggak percaya ya, kalau sedang gelisah, cari aja satu di antara sekian banyak formula ibadah, kerjakan. Kalau benar mengerjakannya, yang pertama didapatkan pasti ketenangan. Baca Quran ibadah nggak? Ibadah. Antum sedang gelisah, ada masalah, daripada bikin status di media sosial yang tidak menyelesaikan persoalan, lebih baik antum ambil wudhu, ngadep kiblat, buka mushaf, itu baru buka sudah tenang hati. Dan menariknya kadang-kadang buka acak ketemu suratnya sesuai dengan masalah kita. Itu menariknya tuh. Nah ketika tenang itulah hati terjadi perubahan. Sudah mulai bisa menerima, sudah mulai bisa berikhtiar dengan baik. Itulah tazkiyah namanya. Tazkiyah. Makanya sebelum menunaikan sholat, Nabi itu ditazkiyahin dulu. Itu ditemukan di hadis Muslim. Itu peristiwa Isra Mi'raj tuh. Ya, Isra Mi'raj itu nanti diriwayatkan oleh 16 orang sahabat senior. Dihimpun di Kitabul Iman. Kalau ngaji Sahih Muslim itu
ada di topik yang pertama. Ada 54 topik. Topik pertama Kitabul Iman. Dari nomor subtopik yang ke-74. Babul Isra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadlis salah. Dari nomor hadis 162. Imam Muslim menerima dari Syaiban Az-Zukhruf. Syaiban Az-Zukhruf menerima dari Hamad bin Salama. Hamad bin Salama menerima dari Thabit Al-Bunnani. Thabit Al-Bunnani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwath bin Sis bin Adam alaihi salam. Ayo coba ulangi. Nah, itu hadis Isra-nya. Kata Nabi, utitu bil burak. Ya, saya didatangkan dengan burak dari kata barakun. Al-Baqarah ayat 20. Yakadul baraku yakhtafu absarahum. Jadi maksudnya itu tunggangan dengan kecepatan cahaya. Ya, ada kecepatan suara, ada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya lebih cepat dibandingkan suara. Gampangnya begini, itu ada gambar. Ya, gambarnya sudah ada, suaranya nyusul kan? Itu kecepatan cahaya, apa yang dilihat itu yang sampai. Itu burak namanya. Tapi sebelum peristiwa itu tazkiyah dulu. Hadisnya nomor 163. Pindah halaman 77, paling kiri sebelah atas. Masih dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, kana Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu yuhaddithu. Adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan sebuah kisah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi sebelum diisrakan. Apa kata Nabi? Furija saqfu baiti bi Makkah. Sebelum Isra itu, atap rumahku itu ditembus yang berada di Mekah. Itu yang sekarang ada gate Nabi itu. Ya, kalau antum dari Zamzam, Safwa, lurus, jangan masuk King Abdul Aziz, langsung belok kanan. Ya, belok kanan itu kan di bawah ada Jabal Qubais yang ada istananya itu. Ya. Belok lurus, yang pintu pertama gate Ismail, selanjutnya yang ketiga dari situ ada sebelah kiri gate Nabi, babun Nabi. Itu rumahnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Di situ terjadi peristiwa tentang cara bangun tidur. Di situ terjadi peristiwa Nabi sebelum diisrakan. Berangkatnya dari situ. Ya. Nah, depannya nanti sebelah kiri dikit itu ada yang ada jembatan kecil. Ya, tapi nggak sebesar yang Pondok Indah Mall itu ya, kecil itu nyambung ke masjid. Itu sampingnya dulu ada tiang lampu tinggi sekali. Nah, itu rumahnya Abu Jahal dulu. Ya, rumahnya Abu Jahal. Ya, kita tinggalkan Abu Jahal, kita masuk ke peristiwa Isra. Furija saqfu baiti bi Makkah. Ditembus atap rumahku itu di Makkah. Fanazala Jibril alaihi salam. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam, fa faraja bi sadri. Faghasalaha bima'i Zamzam. Maka Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk mentazkiyahkan hatiku. Ditembus dadaku kata Nabi untuk dibersihkan dengan air Zamzam. Thumma jaa bi tastin ya mumtali'in hikmatan wa imanan. Setelah itulah datang dengan satu bejana air Zamzam ya, kemudian diberikan kebersihan dari situ lalu ditanamkan hikmah dan iman. Jadi sebelum peristiwa Isra yang mendatangkan hadiah sholat itu, Nabi ditazkiyah dulu. Makanya nanti fungsi sholat terkait dengan tazkiyah. Apa fungsinya? Turunlah Quran surah 29 ayat ke-45. Yang tengah-tengahnya antum hafal, awalnya nggak dihafalkan. Lihat tengahnya. Innas sholata tanha anil fahsya. Tuh, coba awalnya. Ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu tazkiyah namanya. Jadi kalau orang salatnya benar, orang salatnya bagus, yang pertama kali didapatkan bukan hanya menggugurkan rukunnya saja, fardunya saja. Kalau cuman gugur rukun, antum dengan dua pertama selesai. Bacaan gerakannya betul. Bacaannya benar dari takbir sampai dengan salam. Gerakannya benar, rukun gugur.
Tapi pertanyaannya, manfaat sholatnya dapat gak? Karena sholat itu dunia akhirat. Ingat, sholat itu dunia akhirat. Sholat itu oleh Quran disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Salat disebut hasanah. Sedangkan hasanah konfigurasinya itu dunia akhirat. Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Karena itu ketika antum minta, ya Allah berikan hamba kemuliaan-kemuliaan dunia, bentuknya hasanah. Pekerjaannya sukses tapi punya nilai baik. Di rumah tangga bahagia, punya nilai baik, namanya hasanah. Maka Allah jawab lewat sholat. Sholat itu kunci. Kalau kunci itu benar, kita bisa membuka pintu apapun yang kita inginkan. Ada pintu rumah tangga, kuncinya dari sholat. Pintu sosial, pintu pekerjaan, semua dari sholat gerbangnya. Dari sholat. Karena itulah ketika dipanggil sholat, itu panggilannya melekat dengan semua kesuksesan dan kebahagiaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan falah namanya, success and happiness. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Setiap kali adzan, bukankah setelah hayya 'alas shalah itu hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tuh. Kamu itu jadi muslim mesti sukses, kata Allah. Kamu beriman mesti bahagia. Jangan sampai di kantor sukses, di rumah nggak bahagia. Di pekerjaan champion, di rumah nggak dapat kebahagiaan. Nah ternyata kuncinya apa? Sholat. Tapi nggak mungkin itu bisa diraih kalau cuma dua saja. Bacaan hafal, gerakan khatam, tapi hikmah nggak dapat. Itulah ilmu hikmah. Memahamkan kita sehingga dampaknya kepada tazkiyah. Nah, nanti bab sholat kita bahas lain waktu ya, karena kan babnya puasa nih. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai deh. Ya. Ya, balik dulu. Nah, jadi yang diminta Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam ada berapa tadi? 4. Al-Baqarah 129. Yatslu alaihim ayatika, ayat. Wa yu'allimuhumul kitab, penjelasan detil. Wal hikmah, hikmahnya, esensinya, maknanya. Kemudian 4, wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Nanti kalau saya sudah masuk babnya, saya pelankan sedikit karena ini pembuka dengan cepat. Dijawab 5, minta 4. Ini keutamaan Nabi Muhammad SAW. Dijawab 4, diberikan 5. Jawabannya muncul di Al-Baqarah ayat 151. Paling kanan agak ke bawah sedikit. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Doanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, turun jawaban kama arsalna fikum rasulam minkum. Kami jawab doa itu. Diutuslah seorang rasul yang lahirnya dekat Ka'bah dari kalangan kalian, kata Allah. Fungsinya 1, yatslu alaikum ayatina. 1. 2, wa yuzakkikum. 3, wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimukumul kitab. 4, wal hikmah. 5, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Minta 4, dijawab 5. Nabi Muhammad itu luar biasa, Masya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa mau datang ke Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan sekedar galak, tapi kejam. Kejam. Saya nggak suka dengan model rambutnya tuh. Tolong pisahkan kepala dari badannya tuh. Bukan nyuruh-nyukur, potong kepalanya. Itu Fir'aun. Karena itu Nabi Musa ketika akan datang ke Fir'aun, minta kepada Allah dilapangkan dulu hatinya, supaya kalau dicaci dimaki nggak cepat tersinggung. Sebab kalau Nabi tersinggung berdoa, doanya kabul, selesai. Ya. Maka minta kepada Allah, doa dilapangkan hati. Ini yang di surat Thaha itu. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Perhatikan ya. Kita lihat komparasi Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berdoa dikabulkan oleh Allah. Rabbi syrahli. Nabi Muhammad nggak minta turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta, wa yassirli amri. Dia kabul. Nabi Muhammad nggak minta turun ayat. Wa nuyassiruka lil yusra.
Itu keutamaannya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa untuk Nabi Muhammad, minta 4, jawaban dari Allah 5. Dan 5 inilah pilar-pilar kita dalam memahami setiap tuntunan syariat. Maka di sholat kalau kita akan riset, yang kelima akan ditemukan. Yang 4 kan berakhir materi kan? Yang kelimanya apa? Akan ditemukan pengetahuan baru. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi kalau antum riset di semua bidang, misal antum ada yang di bidang kedokteran, antum ada yang di bidang misalnya fisiologi, ada yang di biologi. Itu setiap disiplin ilmu kalau mempelajari tentang sholat pasti akan mendapatkan bab yang baru. Silahkan cek. Dari segi kesehatan, kenapa ruku begini? Apa manfaatnya terhadap otot? Kenapa sujudnya harus 7 bagian anggota nempel? Apa manfaatnya terhadap peredaran darah sehingga berkumpul kembali kemudian di otak, diputar kembali ke jantung? Kenapa tangan saat sujud ini nggak boleh nempel ke sini? Ya, itu ada semua dari faktornya. Dan itu akan selalu menemukan pengetahuan yang baru. Nah, yang ingin saya sampaikan, membaca syariat itu begitu. Sekarang kita akan mengaji tentang puasa, maka landasan mengkaji itu kalau ingin komprehensif, dasarnya yang 5 ini. 1 ayatnya apa? Untuk menemukan dalil. 2 baru bicara caranya. 3 hikmahnya. 4 dampak puasa pada perubahan jiwa, dan itu ada babnya. Yang 5 pengetahuan baru apa yang ditemukan dalam puasa yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Ini pokoknya. Dan ini mukaddimahnya. Baru kemudian kita mulai kajian kita insya Allah. Kita ada waktu 1 jam ke depan. Saya hanya dibatasi sampai setengah 10 di sini. Ya, bukan panitianya, bukan. Ya, karena ada 1 saudara yang meninggal dunia. Kita jam 10 bergerak. Jadi setengah jam kita bisa diskusi. Setelah itu saya pamit. Kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pilar yang pertama, ayatnya. Mengapa kita puasa? Pelan-pelan ya. Kalau ibadah, apalagi yang formal, yang ditanya dalilnya. Jelas ya? Yang ditanya apa? Dalilnya. Dan perintah. Ya. Jadi yang ditanya perintah, bukan larangan. Kalau larangan gak akan ditemukan. Coba cari larangan sholat subuh 3 rakaat. Cari larangan sholat subuh 3 rakaat, gak akan ditemukan. Ya, sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ditemukan. Ya, sehari lagi kita sadar. Kenapa? Karena untuk ibadah itu yang dicari bukan larangan, tapi perintahnya. Dalil. Sebaliknya dunia itu kebalik, yang dicari larangannya. Supaya memudahkan kita beraktivitas. Jadi jangan tanya dalil. Saya pengen jus alpukat, apa dalilnya? Susah kalau begitu. Ya. Jadi dunia itu semua boleh, kecuali yang dilarang. Itu aja. Makanya ayat larangan di Quran itu cuma 300, kurang lebih 313. Semuanya itu 6.236 ayat, teman-teman. Ya. Dan ibadah itu yang pakai dalil. Sholat saja, sholat. Maaf ya, saya tanya nih, berapa waktu tadi sholat? 5 waktu. Dari 5 waktu ini paling khusyuk sekali sholat berapa menit? 5 menit ya. 5 kali 5 berapa? 25 menit. Kalau konsisten seperti itu, ada yang menghitung secara statistik, menghitung. Jadi ketika dihitung, kalau orang 5 menit saja khusyuk, 5 kali dalam sehari 25 menit, berarti dalam setahun dihitung itu dia hanya menunaikan 1 pekan saja. Seminggu. Ya, seminggu. Sisanya Allah berikan kesempatan, silakan. Bangun, makmurkan, beraktivitas. Itu pun kadang-kadang masih belum optimal. Ya, maka kembali yang ditanya dalil. Kita mulai sekarang. Kita ingin bahas tentang puasa. Apa dalilnya, apa ayatnya, dan apa yang melatar belakangi ayat ini diturunkan. Kita mulai dengan Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 183 sampai dengan 187. Saya ulang. Quran surah kedua Al-Baqarah. Saya pelankan dan saya ritmenya mulai atur agak lambat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. 1 paket ya. Jadi bukan 1 ayat saja, 1 paket. Kisahnya dimulai ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah menunaikan tugas di Mekah, menyampaikan pokok-pokok tauhid dan bab awal salat sebanyak kurang lebih 13 tahun.
dakwah yang optimalnya 10 tahun, 3 tahunnya itu masa-masa persiapan. Jadi Nabi 3 ke 4 tahun itu masa pembekalan, belum dakwah terbuka. Ya, ini risalah ya, maaf ya, pada para ustadz, kiai, para pengajar dan sebagainya, dimanapun akan ditempatkan, maka dalam Islam itu nggak boleh langsung ngajar, harus menguasai materinya dulu, ilmunya dulu. Ya, makanya turunnya surah Al-Mudaththir itu, ya teman-teman sekalian, turunnya Al-Mudaththir itu kan didahului dengan 3 tahun sebelumnya. Allah mengajarkan dulu kepada Nabi. Ya, ajarkan dulu, setelah Iqra kan diajarkan dulu. Ya, tambahkan setelah berselimut pengetahuan, berselimut dengan rahmat Allah yang siap untuk disampaikan. Al-Muzammil, ya, itu seakar nanti dari kata zamil. Zamil itu teman. Muzammil itu orang yang menjadikan selimut sebagai temannya. Ya, supaya mendapatkan kenyamanan dalam tidur. Biasanya kan fungsi selimut itu 2. Ya. Satu memberikan kenyamanan saat tidur, yang kedua berlindung saat merasakan ketakutan kan? Ya, masih ingat kalau anak-anak tuh sedang berlindung dikejar-kejar, dia sembunyi di balik selimut kan? Ya kan? Nah, itu kalau ada orang berlindung di balik selimut untuk menutupi kegelisahan atau ingin menjadikannya nyaman, maka dia disebut dengan muzammil namanya. Jelas? Ada orang yang Masya Allah kerjaannya begitu padat, berangkat gelap, pulang gelap, siangnya sibuk dengan dunia, malamnya capek tidur, sampai nggak sempat bangun, sholat apa adanya, cita-cita masuk surga, surganya surga Firdaus bersama Nabi lagi. Maka turunlah surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang sedang nikmat tidur dengan selimut itu, qumil laila illa qalila, bangun dong malam walaupun cuma sedikit. Ya, katanya pengen ke surga. Ini kisah disampaikan, ini memang ke Nabi, cuman pemaknaannya beda dengan kita umatnya. Kalau ke Nabi maknanya lain nanti. Ini untuk diajarkan kepada kita umatnya. Dari mana taunya kepada kita umatnya? Saat nanti masuk di ayat yang ke-6 dan ke-7. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Kalau kamu bangun malam ini, malam kamu bangun, itu panggilan ke hatinya kuat, sentuhan ke jiwa kuat, doa pun khusyuk, sehingga harapan-harapan kamu mudah aku kabulkan, kata Allah. Kamu ini bagaimana? Pengen sukses, pengen mudah. Kamu tahu aku yang punya kemudahan, aku yang punya kesuksesan dunia akhirat. Sekarang aku panggil kamu nggak bangun, tapi innalaka fin nahari sabhan tawila. Tapi anehnya kamu itu kalau siang sibuk banget, begitu capek mengejar dunia, malam-malam tertidur pulas punya teman selimut, cita-cita masuk surga. Itu muzammil namanya. Mudaththir beda, sudah berilmu, sudah bertutup. Itu makanya dari kata dithar. Dithar itu selimut dari makna hakiki. Yang kedua, selimut dari pengetahuan atau wawasan yang menyelimuti. Makanya ketika surahnya turun, itu perintahnya dakwah. Ya ayyuhal muddaththir, hai yang tengah berselimut. Bisa diartikan real, bisa diartikan selimut pengetahuan atau sesuatu yang telah punya bekal. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, itu gambarannya. Nah, kita kembalikan teman-teman sekalian ke dalil. Jadi ketika Nabi tuntas di Mekah, agak pelan, kurang lebih 13 tahun, 3 ke 4 tahun masa pembekalan, 10 tahun setelah itu masa dakwah terbuka, tauhid, menanamkan akidah yang kuat. Pada saat itu pesertanya nggak banyak, murid Nabi itu yang kurang lebih as-sabiqunal awwalun cuma 40 orang. Tapi perhatikan baik-baik, 40 ini kemanapun mereka berpijak, setiap orang ya, itu selalu membuka wilayahnya menjadi muslim dan sukses. Setiap orang dari 40 ini, ya, mau dia jadi panglima, jadi diplomat, jadi pedagang, jadi apapun, sukses dan nggak tanggung berada di puncaknya. Makanya teman-teman kalau ngaji itu keluarkan fikih Mekah. Fikih Mekah itu landasan kesuksesan. Profesi apapun antum. Ya, nanti para ulama sudah membuat bab di situ dalam kitab hadis mereka. Agak cepat. Maka setelah selesai itu datang peristiwa Isra Mi'raj, diberikan pembekalan sholat hijrah. Sampai di Yathrib, ternyata lihat orang-orang Yahudi itu mereka puasa. Pelan-pelan ya. Mereka puasa di hari ke-10. Ya. Di hari ke berapa? 10. Di bulan Al-Muharram.
Maka mereka mengenalnya dengan puasa Ashura. Puasa apa? Ashura. Kalau orang Arab mengaitkannya dengan kata Ashura, hari ke-10. Dan mereka ketika dikonfirmasi mengatakan ini puasanya kami sebagai warisan dari Nabi Musa alaihi salam, sebagai syukur kepada Allah. Karena di momen itu dibebaskan Bani Israel, dibimbing Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka sebagai syukur kepada Allah mereka puasa. Nah Bapak Ibu, teman-teman, para nabi itu begitu, syukurnya dengan puasa. Atau singkatnya meningkatkan amal soleh. Pokoknya kalau mereka dapat nikmat, cara mensyukurinya meningkatkan amal soleh. Naik lagi. Naik lagi. Contoh, Nabi itu setiap datang miladnya, ulang tahunnya, maka beliau syukurinya dengan puasa. Dengan ibadah. Ya, dengan ibadah. Ini menarik nih. Makanya ketika Nabi puasa ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin ini?" Kata Nabi, "Hadza yauma wulidtu." Ini hari aku dilahirkan. Dan itu nanti ada hikmahnya. Contoh lagi, ya. Ketika Nabi turun ayat, teman-teman, yang menjamin surganya. Inna a'tainakal. Ketika mendapatkan anugerah besar itu, Nabi bukan mendiamkan diri. Alhamdulillah dapat surga, tidak. Perintah dari Allahnya mensyukuri nikmat itu dengan tambah lagi ibadahnya. Fassalli li rabbika wanhar. Nah ternyata cara seperti ini itu sudah warisan dari semua orang soleh dan semua nabi sebelumnya. Jadi semua nabi itu kalau sedang mendapatkan kenikmatan, cara mensyukuri nikmatnya dengan tambah lagi ibadahnya. Ya, maaf, ibadah itu kan menyembah siapa? Nah, nyembah itu memuliakan yang disembah. Antum kalau diberi sesuatu, ya, misal saya beri antum uang 10.000, antum ucapkan apa? Alhamdulillah, terima kasih kan? Antum telah terima, antum memberikan kasih, gitu kan? Terima kasih. Bukankah dengan ucapan terima kasih memuliakan pada pemberinya? Baik kan? Yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Yang memberikan semua kebutuhan kita siapa? Allah. Nah, karenanya adabnya kalau diberikan sesuatu oleh Allah, maka muliakan pemberinya. Dan cara memuliakan Allah itu gampang dengan meningkatkan ibadah kepadanya. Itu konsepnya. Quran surah 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu. Jadi kalau antum misalnya sekarang masuk ke miladnya, ulang tahunnya, ya, jangan yang aneh-aneh. Sudah ada jalurnya sampai ke atas. Sampai ke atas. Cari ibadah yang kira-kira paling antum senangi. Sedekah. Enggak apa-apa beli kue, bagikan, niatkan sedekah. Gitu. Ya, atau keluarkan sedekah, beli mushaf, simpan di tempat-tempat penghafal Quran. Ajak anak yatim, ya, ke rumah makan, muliakan mereka dan niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Antum dapat nih promosi jabatan baru, boleh. Ya, bagi-bagi, nggak usah bagi kartu nama. Boleh, silakan, ya, nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Tapi ibadahnya apa di situ? Kalau pengen sholat, tahajud malamnya, syukur pada Allah. Kalau pengen bagi dengan teman-teman aja, ya, tapi niatkan sebagai ibadah. Itu adabnya. Maka datang ke situ menemukan orang-orang Yahudi pada masa itu menunaikan puasanya Asyura sebagai syukur kepada Allah di masa lalu saat dilepaskan dari kejaran Firaun. Maka apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika dilaporkan, Nabi langsung komen. Dan kalau Nabi sudah komen, kita umatnya tinggal like, share, and subscribe. Gak usah komen lagi. Like, share, and subscribe. Apa komen Nabi? Aku lebih berhak dibandingkan dengan umatnya Musa atau umat Yahudi pada saat ini. Aku lebih berhak untuk itu. Maksudnya apa? Di antara warisan-warisan para nabi itu pasti akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka Nabi Muhammad SAW untuk menghormati Musa ke atas dan juga memberikan jembatan ta'aruf kepada Yahudi supaya mengembalikan mereka pada syariatnya. Kamu kan mengakui ini warisannya Musa. Nih aku datang membawa risalah yang sama dengan Musa, bahkan melengkapi Musa. Jelas ya? Jadi kalau di titik ini mereka paham ikut puasa Nabi Muhammad, ikut puasa umat Islam dengan harapan mereka sadar kembali. Oh, umat Islam ini benar, ngikutnya Musa. Kalau benar Musa, nih ikutin, aku akan ajarkan apa yang saya telah ajarkan kepada kalian sebelumnya. Maka puasalah Nabi Muhammad SAW, puasalah para sahabat. Setelah mereka puasa, tiba-tiba muncul respon dari Yahudi yang hidup pada masa itu. Ada Bani Qaynuqa, Bani Nazir, ya.
kemudian ada Bani Quraidah dan sebagainya. Tiba-tiba responnya tanpa diduga, dan ini genealogi Yahudi. Nanti lain waktu kita insya Allah ngaji ya, supaya tahu Bani Israel itu apa, Yahudi itu apa. Di Quran kan banyak tuh diksinya, dan itu mewariskan genealoginya sampai kini. Ya, ada yang di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang militer, ada yang suka ngeyel, ada yang suka konflik, ada. Dan itu turun. Makanya di Quran dengan di hadis itu sangat ketat. Kalau Anda berdagang ketemu Yahudi, caranya begini. Ya, kalau Anda di politik ketemu Yahudi, caranya begini, dan sebagainya. Itu lengkap sekali. Balik dulu. Maka ketika umat Islam dan Nabi puasa, orang Yahudi ternyata merespon dengan mengolok-ngolok Nabi dan umat Islam. Lihat tuh Muhammad dan umatnya. Salatnya nggak punya kiblat, ngadepnya ke kiblat kita di Masjidil Aqsa. Sekarang puasanya pun nggak punya bahan, puasanya ikut kita juga di Asyura. Maka menyebarlah berita itu menjadi hoax, dan produk hoax pada saat itu banyak dikelola oleh Yahudi pada masa itu. Dan itu nanti ada genealoginya. Dan nanti direspon dengan turunnya nanti diantaranya beberapa surat dalam Al-Quran. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih. Ada ciri masyarakat sakit yang belum apa-apa sudah di broadcast semua. Adha'u itu dari idza'ah. Jadi Quran menyebutkan orang yang senang broadcast, semua di broadcast, semua di update status. Ya, mau Pondok Indah gelap, Pondok Indah mendung, langsung bikin status. Ya, Pondok Indah macet bikin status. Itu kata Quran ciri masyarakat kurang sehat. Kurang sehat. Nah, Yahudi begitu. Semua disebarkan, semua diupdate, semua diproduksi hoax supaya menyebar. Akhirnya Nabi memohon kepada Allah. Dua permohonannya. Menjawab langsung tentang kiblat dan tentang puasa. Maka saat memohon kepada Allah tentang kiblat, meneruskan yang sebelumnya, yang sejak di Mekah beliau minta, maka turunlah Al-Baqarah ayat 144. Karena kita beritanya tentang puasa, maka dengan respon itu minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami umat Islam puasa yang dengan puasa itu mengungguli semua puasa yang pernah dikerjakan pada umat-umat sebelumnya. Maka turunlah pertama Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 183 sampai nanti 187-nya. Ini asalnya. Ya, pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Perhatikan dasarnya. Saya pelankan. Permohonannya diturunkan. Yang kiblatnya lebih utama dari yang lainnya, puasanya pun lebih utama dari yang lainnya. Jadi kalau kita kembalikan ke 5 pilar tadi, Ramadan itu bukan puasa biasa. Yang kalau kita kerjakan dengan benar, satu, dari semua sudut pandang, baik terkait pahalanya, keutamaannya, itu akan mengalahkan puasa-puasa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Nggak ada tandingannya. Nanti kita akan lihat di antara keutamaannya. Ya. Jadi kalau kita urutkan dari segi ayat, dasar ayatnya turun itu ternyata salah satunya untuk memuliakan umatnya Nabi Muhammad SAW lewat Rasulnya. Jadi tidak ada nanti umat lain berbangga lagi. Kami juga pernah puasa, kami juga pernah puasa. Jadi Allah bukan sekedar menjawab, Muhammad puasamu tidak sama dengan mereka. Bukan sekedar menjawab, tapi ya Muhammad SAW, sampaikan pada umatmu yang telah beriman itu, puasa engkau bukan hanya engkau kerjakan seperti dulu orang puasa, tapi puasamu lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang dulu yang pernah puasa. Itu poinnya. Jadi berbahagialah teman-teman sekalian ketika mendekat kepada Ramadan, karena di dalamnya akan ada keutamaan-keutamaan yang mengalahkan semua jenis puasa yang pernah berlaku di masa lampau. Makanya para sahabat ketika mau datang Ramadan gembira semua. Gembira, bahkan ditunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Allahu Akbar. Jadi nggak ada yang nanya begini, kapan puasa? Sebulan lagi, ya cepet amat ya. Itu kadang baru berhenti Ramadan, udah nangis pengen nunggu Ramadan lagi. Karena apa? Karena tahu fikihnya. Ada sesuatu yang beda. Ada yang nggak sama di Ramadan. Ada suasana yang nggak serupa. Coba kita rasakan ya. Maaf nih. Kita saat masuk Ramadan aja, suasananya beda kan? Ya. Ini suasana masjidnya udah lain nih. Masya Allah, jamaahnya makin banyak. Dari mulai maghrib, ibu-ibu udah bawa sejadah, bertarung mendapatkan saf depan. Bukan untuk isya, buat tarawih.
Sedangkan tarawih sunnah hukumnya. Dan unik puasa itu. Jadi Ramadan itu, puasa itu, yang pertama, itu bisa meningkatkan kesolehan yang sebelumnya bahkan gak pernah dikerjakan. Antum keluar nih ya, ada yang minta, belum tentu diberi. Ramadan yang gak ada dicari-cari. Berapa fakirnya, berapa miskinnya, berapa anak yatim sekitaran sini. Ramadan. Sholat fardu kadang terlambat. Ramadan ketinggalan sunnah, gelisah. Tarawih sunnah kan? Antum ketinggalan gelisah. Gelisah. Dan hebatnya Ramadan, ya, dan nanti turunan puasa lagi, itu bisa menghambat seseorang berbuat maksiat. Seorang pemarah pun akan libur marahnya saat puasa. Ini ada orang dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Masya Allah. Dia puasa, bukanya jam 6. Jam 6 kurang seperempat, ada yang provokasi. Dia diem aja begini. Istrinya bilang, "Pak, kok nggak balas? Ntar aja habis maghrib." Bisa tahan tuh. Dan bisa menghentikan maksiat. Koruptor tuh bisa libur dulu korupsi tuh. Ya, pencuri bisa nggak mencuri. Ya. Pembohong bisa nggak bohong. Tumben nggak bohong, takut batal. Itu puasa. Itu Ramadan. Suasana indah dan berkahnya apa? Kalau dulu orang Yahudi puasa untuk sendirinya saja. Makan sendiri, minum sendiri, pakaian sendiri. Umat Islam tidak. Begitu Ramadan, yang jual kolaknya bisa non muslim. Lihat. Yang jual kurmanya bisa non muslim. Yang dapat manfaatnya banyak yang belum beriman pun. Dan tidak sedikit mendapatkan hidayah dari keindahan Ramadan itu. Ramadan. Makanya teman-teman kita mesti menghadirkan dulu perspektif ini, sehingga kita semakin semangat menyambut Ramadan. Dan yang paling dahsyat apa? Allah turunkan kemuliaan setiap siang malamnya yang gak pernah diberikan pada puasa sebelumnya. Contoh, untuk siangnya, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-Bukhari. Man, siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tanpa batas. Man. Jadi tolong, kalau saya kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa. Itu di terjemahan Musab masih ada terjemahan barang siapa ya. Saya agak kurang sepakat saya. Bukan apa-apa, karena sampai sekarang saya belum menemukan tuh barang punya siapa. Jadi lebih enak kita terjemahkan siapapun. Man shoma, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan, khusus Ramadan. Ada kalimat Ramadannya. Kalau man ketemu fi'il madhi, ketemu satu momentum, itu artinya perbuatannya belum dikerjakan, akan dilakukan. Sama dengan idza ketemu fi'il madhi, past tense. Misalnya idza jaa, itu perbuatannya belum ada. Jelas ya? Misal Fathu Mekah nih, penaklukan kota Mekah belum terjadi, tapi ayatnya sudah turun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Belum terjadi, nanti terjadinya, tapi disuruh siap-siap. Ya, diberikan kabar gembira. Nah, ini pun sama, man shoma ramadhana, Ramadannya belum tiba. Tapi Nabi sudah berikan motivasi supaya kita siap-siap dari sekarang. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan yang didasari dengan iman dalam dirinya. Karena itu panggilan puasanya pakai panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Catat ya, satu. Saya mulai tuliskan pelan-pelan supaya terukur maksud saya. Kelihatan belakang? belum saya tulis ya. Nah, tenang. Iman kita sama levelnya di sini ya. Jadi jangan sampai udah kelihatan tuh. Baik, lihat sini. Man, saya besarkan dikit. Shama Ramadhana imanan. Dulu ini, saya garis bawahi kata imannya. Panggilan puasanya pakai iman. Ya ayyuhalladzina. Perhatikan. Inilah rahmannya Allah kepada kita. Jadi kata iman di ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu, itu pertama didasari dengan huruf ya dulu, kemudian ayyuha, lalu pakai alladzina, baru disambungkan ke iman. Ya
kita bedah dulu. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Ini fungsinya memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh. Nidaul qarib, mutawassit wal ba'id. Jadi kalau di Arab ada yang dipanggil dengan ya, itu manggil semua jarak. Ya, ya semua nengok. Jelas? Tahan. Ayyuha, ayyunya munada untuk menguatkan pesan, haknya mengingatkan. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina itu menunjukkan keseluruhan objek yang dipanggil tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Fokus. Perhatikan baik-baik. Inilah indahnya ketika Allah memanggil. Allah tidak pernah bedakan siapa yang dipanggil khusus untuk Ramadan. Kata Allah, hei semua hambaku yang merasa punya iman. Aku nggak peduli apakah imanmu itu lemah sehingga engkau merasa jauh dariku, aku panggil. Datang. Aku siapkan Ramadan untuk menguatkan imanmu. Apakah engkau merasa tengah-tengah, jauh, tidak, dekat juga tidak? Dipanggil sholat fardu datang, sunnah belum tentu. Kalau yang ini sholat fardu pun belum tentu. Ada yang merasa dekat dengan Allah, sunnah pun sudah dikerjakan sebelum Ramadan. Bahkan latihan puasa sunnah, latihan tahajud. Kata Allah, aku nggak bedakan, semua disamakan dipanggil. Dan ini dibuktikan saat Ramadan. Makanya ketika Ramadan tiba, orang yang nggak pernah ke masjid pun bisa saf pertama. Saya tidak mengatakan setiap saf pertama nggak pernah ke masjid ya. Tapi saya ingin katakan suasana Ramadan dengan panggilan satu huruf ya ini, itu merubah jiwa kita. Yang nggak pernah tadarus bisa tadarus. Karena kenapa? Ada fitrah yang Allah berikan dengan rahmatnya, menjadikan semua merasakan nikmat yang sama. Itulah hebatnya Ramadan. Dipanggil semua. Ini dengan satu huruf ya saja. Ya, pakai alladzina. Tapi problemnya adalah ini panggilan di awal Ramadan. Tidak berlaku sampai akhirnya. Karena ketika dirinci itu jadi man ke atasnya. Ya, man itu sudah personal, setiap orangnya mau nggak konsisten menjaga nikmat di sampai akhir. Seakan-akan ada isyarat dalam Quran dan hadis di awal Ramadan semua diberikan kenikmatan dan rasa yang sama. Tapi kalau tidak konsisten menjaga itu sampai akhir, di tengah-tengah akan terjadi banyak kemajuan. Sapnya maju. Dari 10 sap kan? Tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Maju. Betul nggak? Terbukti nggak? Berarti ayatnya benar. Satu itu. Itu poin yang pertama, ya. Jadi yang kita rasakan satu, hadirkan dulu suasana bahwa Ramadan itu spesial, panggilannya langsung dari Allah, dan panggilan dari Allah bukan sekedar panggilan. Rahmat yang Allah berikan untuk menurunkan semua jenis kebaikan bagi semua hambanya tanpa kecuali. Jadi cuma Ramadan yang tidak Allah bedakan orang soleh dan orang salah. Yang salah oleh Allah diampuni dosanya kalau dia bertobat, dinaikkan statusnya menjadi soleh, dan yang soleh dinaikkan statusnya lebih dekat lagi menjadi ibadur rahman. Ramadan. Apa rinciannya? Imanan wahtisaban. Kuncinya, begitu akan datang Ramadan, dia sambut dengan imannya. Nah ini yang diaktifkan panggilan imannya. Nah panggilan ini gak mungkin aktif kalau kitanya gak paham tentang ini, gak tahu motivasi. Ini yang harus kita aktifasikan dulu sekarang. Ya, ada rahmat, ada ampunan, ada kemuliaan. Jadi begitu datang Ramadannya, kita sambut Ramadannya itu dengan ini motivasi iman. Saya yakin ya Allah, seperti Nabi-Mu sampaikan, seperti Engkau firmankan, seperti Engkau janjikan, dan sekarang saya datang untuk memenuhi apa yang Engkau perintahkan. Wahtisaban. Dia mengingat kekurangan-kekurangannya. Jadi ternyata cara mengisi puasa itu bukan nahan lapar haus saja, tidak. Di masuk Ramadan itu bukan sahur kapan, buka kapan. Ya, sehingga jadwal imsak itu ya jadi jadwal sholat kan? Ya, padahal jadwal imsak itu kan jadwal agenda puasa kan? Ibadahnya jadwal imsak jatuh. Puasa yang diingin satu bimakna muhasabah, flashback ke belakang, melihat kekurangan-kekurangan kita sebelum Ramadan.
Ada potensi rahmat Allah berupa ampunan tanpa batas, dirinci kekurangan itu, ditaubatinlah saat Ramadan. Jadi begitu sedang puasa sambil tobat. Ya, dampaknya gampang. Gini prakteknya. Antum ke kantor, lewat jalan nih kan, setiap jalan itu yang biasa dilalui. Pernah berbuat maksiat apa di jalan itu? Pernah marah pada orang, kelaksonin orang dan sebagainya. Itu setiap tempat yang dipijak sampai tiba mengerjakan sesuatu, ingat-ingat, ada salah, istighfari. Itu ihtisab namanya. Ada satu orang alim, syekh, ini kisah nyata. Punya muridnya banyak, menempuh perjalanan. Tiba-tiba di satu jalan, syekh ini yang biasanya kuat, paling kuat di antara semuanya, jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Muridnya semua nunggu, begitu bangun, ditanya, Syekh mabika, kenapa Syekh? Biasanya kan Anda kuat. Kata syekhnya, saya begitu memijak tempat saya sekarang. Maksiat seorang alim itu gimana sih? Karena menyadari setiap tempat yang dipijak itu akan bersaksi di hadapan arjuluh bima kanu yaksibun. Itu baru tubuh. Nah, yang dipijak itu bersaksi di hadapan Allah. Perhatikan, selanjutnya gunakan akan bersaksi di hadapan maksiat pun bersaksi juga. Kalau ada yang si fulan mengenakan saya pesan sepatu baru. Pesan yang baru-baru ada 30 tahun. Kadang sholat cuman ke masjid, kenakan pakaian yang kamu yang paling jangan dari Allah 5 kali dan harapan surga. Dengan nah, itu coba dari kata ihtasaba yahtasibu, ini akarnya, dan hasiba yahsabu, menyiapkan sesuatu dengan terukur. Hisabnya itu kan dari semua kegiatan kita kan. Makanya umat Islam itu dari bangun tidur diminta oleh Allah sedang menyiapkan agenda kegiatannya supaya terukur. Karena itu salat pertama dalam Islam ketika bangun disebut apa namanya? Subuh. Apa itu subuh? Subuh itu ada dalilnya, bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama. Subuh itu nanti spiritnya ada di Quran surah 81 At-Takwir ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Bersamaan dengan tibanya subuh, demi waktu subuh yang aku tetapkan kata Allah, bersamaan dengan itu siapkan agenda kegiatanmu seperti nafas yang mengalir dalam dirimu. Makanya semua kegiatan kita itu bukan sekedar bagaimana kabarmu. Bagaimana kabarmu di pagi ini sudah punya, kecuali sudah punya agenda yang disiapkan yang akan dikerjakan di hari itu. Nabi itu ngajarin kita evaluasi. Tadi besok harus jamaah. Dari yang jamaah karena kesulitan yang dibaca. Yang pengen ke surga. Kan ke surga itu membaca, naiknya itu membacakan apa yang biasa dibaca. Ya, Quran yang biasa dibaca itu perintahnya itu. Iqra warattil. Ya, inna akhira qira'ataka akhir manzilatika fil jannah. Iqra warfa, baca dari Quran yang biasa engkau baca di dunia. Kalau belum sempat sempurna, kita niatkan besok saya punya agenda gini. Salat subuhnya di Masjid Pondok Indah, ya. Salat zuhurnya di Masjid Sunda Kelapa misal, ya. Salat asarnya di Masjid C, Masjid D sampai isyanya. Baca Qurannya sekian, murajaahnya dengan keluarga sekian, sedekahnya sekian. Jadi ketika akan mengerjakan sesuatu, besoknya bangun sudah terukur agendanya. Sudah punya agenda, dibawalah kepada Allah dalam sholat. Minta persetujuan Allah untuk dimudahkan. Itulah kenapa ada sholat subuh. Nah, kita saat Ramadan, kenapa pakai ihtisab? Imanan wahtisaban. Dia muhasabah diri, dia punya agenda. Jadi jangan sampai puasa itu cuma nahan lapar, nahan haus, tunggu buka. Tidak. Hari pertama apa yang mau dikerjakan? Tuh. Apa yang mau dilakukan di hari pertama? Punya agenda, dari sekarang siapkan. Ya. Apa agenda sosialnya, pekerjaannya? Silahkan, gak ada masalah. Saya kerja dari jam sekian sampai jam sekian, hitung. Berangkat dari rumah ke tempat kerja berapa? 1 jam. Alhamdulillah bisa murajaah, bisa tilawah 1 jam. Bisa baca Quran, siapkan. Kalau nggak disiapkan, nanti bingung. Berangkat kerja, tidur lagi. Pulang kerja, tidur lagi. Nunggu buka, tidur lagi. Andalannya hadis itu kan? Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Hadis palsu. Itu dari hikmah sebetulnya, bukan hadis. Ya, balik. Jadi itu yang harus kita siapkan, agenda ukur. Nah, orang yang punya agenda ini yang terukur dan dia isi dengan beristighfar kepada Allah, maka siangnya semua pekerjaan di siang itu diberikan rahmat oleh Allah dan semua dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang pernah terjadi di tempat yang dia lalui itu,
semua pekerjaan yang dia istighfari itu, ternyata puasa hari pertama saja kalau benar dilakukan, menggugurkan semua dosa yang pernah terjadi pada dirinya. Hari pertama. Insya Allah. Ingat, menggugurkan dosa ya, bukan utang. Utang tetap bayar. Awas, ingat ya. Ya, kayak salaman kan? Ya kan? Tidaklah dua orang muslim itu bertemu, ya kan? Kemudian fayasatafahani, kemudian bermusafah, illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa, kecuali sebelum berpisah diampuni dosa-dosa keduanya yang pernah terjadi di antara keduanya. Dosa bukan utang. Ya. Itu kalau musafah, musafah itu dari kata tasafuh, tasafuh itu yang melapangkan hati. Jadi salamannya sambil lapang hatinya. Bukan salaman satu nengok sini satu sini. Bukan. Nah, ini pun sama, Ramadan hari pertama menggugurkan semua dosa. Di mana di masa lalu ada puasa yang dikerjakan, dosa semua gugur, gak ada. Cuma Ramadan. Tuh. Kadang-kadang siangnya udah gugur, malamnya dosa lagi. Gitu. Mau di mana nih? Pondok Indah. Siapa imamnya? Ustadz Pulan. Ah, panjang tuh. Tahun lalu aja belum apa-apa udah Yasin bacaannya. Emang tuh Ustadz gak tahu jamaahnya tuh, gak pernah lihat kali itu imam ya. Belum sholat udah gibah. Kayak enggak? Udah gibah tuh, ya. Turun lagi hadis yang kedua, man qama. Yang awal soma, yang kedua qama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang malamnya bangun salat, tarawih maksudnya. Ya, makanya saat tarawih diajarkan oleh Nabi doa kepada Sayyidah Aisyah. Ya, saat duduk 2 rakaat, duduk, diam, diajarkan doa. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa. Ya, itu minta ampunan. Ya Allah, mungkin dalam sholat tadi ada yang salah. Ada pikiran yang gak bagus. Mohon ampuni ya Allah kalau salah dan berbuat dosa. Diampunin lagi, cuma Ramadan. Siang malamnya ada dosa, gugur. Hilang semua. Ya, hilang semua. Itu cuma Ramadan. Jadi memang kita mesti serius menyambut Ramadan ini dan mengukur diri. Sekarang usia berapa? Ya rata-rata lah 40 tahun ke atas lah ya. 30-40 tahun. Lihat sini, nih. Kita ambil begini saja, ambil 40 tahun misalnya. Usia pokok yang disebutkan dalam Al-Quran surah 46 ayat 15. Maaf, izin bertanya ya. Dari 40 tahun ini, selama hidup, yang dipakai tidur berapa tahun? Ya ambil risetnya ya, ambil riset setengahnya lah gitu ya. Ini kan gabungan, tidur malam, tidur siang dan sebagainya dan dari kecilnya. Ambil setengahnya, berarti 20 tahun. Dah, pelan-pelan. Dari 20 tahun ini yang dipakai ibadah berapa tahun? Di samping dunianya, jalan-jalan, kerja ini itu. Yang jadi ibadah berapa tahun? Ya nggak usah terlalu pesimis, ambil setengahnya, 10 tahun lah ya. 10 tahun. Ambil, kita akumulasikan sholatnya, misalnya zakatnya, bakti orang tuanya 10 tahun. Nah, di antara ibadah 10 tahun ini, yang ikhlas berapa tahun? Kan yang diterima itu yang ikhlas kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina Udin. Quran surah 98 ayat 5. Yang ikhlas berapa tahun? Ambil setengahnya lah ya, 5 tahun. 5 tahun. Usia 40 tahun, amalan potensialnya cuma 5 tahun. Nah, dari 5 tahun ini, maaf, dosanya berapa tahun? Kan rumusnya ibadah nutupin dosa kan? Amal soleh nutupin yang salah. Di hadis Muslim kan begitu. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Saat dihisab itu, amal soleh langsung nutupin yang salah. Nah, kata Nabi ada orang sholat, cuman senang juga membicarakan orang. Wa syatama hadza. Ya, pulang sholat, membicarakan orang, kadang nggak tanggung imam yang dibicarakan kayak tadi misalnya. Ya, itu langsung transfer pahala ke imam. Ya, atau kadang terbalik, imam ngerjain makmum, pengen menunjukkan lama padahal cepat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah siap? Yasin. Makmum udah begini tuh, Yasin. Allahu Akbar. Nah, ya kan? Belakang udah nggak usut tuh, kirain mau disempurnain gitu kan? Sama juga tuh. Ya, imam juga mesti hati-hati tuh, sama juga begitu. Ya, di sholat tuh pokoknya unik deh, babnya unik sekali.
Nah ini, kalau terjadi demikian, ini menyempurnakan ke sini. Pindah. Secara singkat beginilah. Secara singkat, gak usah terlalu pesimis. Usia 40 tahun, modal 5 tahun, cita-citanya surga Firdaus. Ya. Siapa yang pengen ke surga Firdaus? Oh, udah mulai menurun tuh saya. Iya kan? Pengen ke surga Firdaus bersama Nabi, itu kan? Tempat tertinggi ya. Modal 5 tahun. Itu pun harus nutup yang salah dulu. Nah sekarang kan kita harus berpikir cerdas. Kita tanya sama Allah, ya Allah, nggak nutup nih. Sedangkan kau syakur. Syakur itu menerima walaupun sedikit dan memberikan nilai yang, kata Allah, saya gugurkan semuanya. Kalau ada dosa, gugur. Nih yang 5 tahun. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min 1000 bulan itu kalau dikonversi kurang lebih 83 tahun. 3 tahun usianya tapi dapat malam ini lebih daripada itu. Itu singkatnya. Jadi kalau huruf bacanya nun, meninggal tuh. Pas di malam ini itu baca hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Ini 10 kali diterima, mau kita nggak siapkan dari sekarang sampai turun ke mimbar Nabi untuk jadi 3 gundakan, 1, 2, 3. Tinggi dari jamaahnya supaya kelihatan. Jadi ada dalam kitabnya Al-Mustadrak karya Al-Hakim An-Naisaburi. Tuh mati. Tuh saya kedengaran? Nah, tidak, kok bisa jawab? Tes. Okay. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman, bukan muslim. Rahimah anfu itu kotor itu menunjukkan sesuatu yang tercela. Dan ini diadopsi dulu oleh Belanda. Kolega dari petinggi Belanda, dia seorang keponakannya perempuan berzina dengan, maka dipraktekkan, dibawa kemudian untuk dihukum. Si prajuritnya dibawa, ya. Maka untuk ditunjukkan bahwa ini perbuatan salah di depan orang banyak, itu dilorengin dulu, dibelangin pakai arang hidungnya, dibelangin. Maka disebutlah dari situ hidung belang. Asalnya dari situ. Ini bukan utak-atik ya. Ya, jadi dikasih arang hidungnya untuk menunjukkan kehinaan. Deh, maka disebutlah hidung belang. Ya, hidung belang kan sekarang menyebar kan, hidung belang yang cari-cari yang kaget ya. Nah, kembali. Nah, itu baik, itu raghima anfu rajulin, sungguh tercela seseorang, liman adraka ramadhana falam yughfar lahu, yang sudah Allah anugerahkan sampai ke Ramadan tapi tak memanfaatkan momen itu untuk memohon ampunan kepada Allah sehingga Allah mengampuninya. Alhamdulillah. Maaf Bapak Ibu, saya sejak pulang dari Libya sampai sekarang itu setiap menjelang Ramadan saya tunggu bulan Rajab, bulan Sya'ban. Hampir rata-rata ada orang baik meninggal. Kalau bukan alim, ya orang saleh kelihatan meninggal. Tentu sesuai dengan ajalnya, tentu sesuai dengan ajal. Cuma saya sering belajar begini, ya Allah, mungkin cukup bekal mereka engkau pandang, dosa mereka sedang kau ampuni, bekalnya banyak sehingga seakan mereka tidak memerlukan Ramadan lagi. Sudah tuntas sesuai dengan ajal mereka. Hamba masih sampai ke Ramadan. Saya melihatnya selalu begitu. Makanya kata malaikat Jibril itu keterlaluan Muhammad SAW. Orang udah dikasih Ramadan yang orang dulu nggak pernah dapat. Umat dulu tuh nggak dapat itu. Walaupun mereka puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, mereka juga puasa. Tapi suasananya nggak kayak Ramadan. Kata malaikat Jibril langsung turun. Keterlaluan Muhammad SAW. Terhina seorang hamba, jauh dari Allah. Karena redaksi lainnya bu'dan, jauh dari Allah tuh. Orang yang udah dikasih Ramadan nggak dimanfaatkan sampai nggak mampu diampuni. Sehari nggak minta ampun kiranya wajar. 2 hari dipertanyakan, 30 hari dikasih nggak minta juga. Berapa hari lagi harus dikasih? Kalau dengan diberikan Ramadan Anda belum menengadahkan tangan untuk bertobat, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa Anda? Dengan cara apa lagi Allah mengampuni? Dan itu siang malamnya gitu.
siang malamnya. Maka hal yang harus dilakukan apa? Ingat, Nabi langsung mengaminkan, amin. Biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Di kasus ini malaikat yang bermohon, Nabi mengaminkan. Kasus ini menunjukkan saking utamanya Ramadan. Karena itulah saat sebelum masuk Ramadan, Nabi mengajarkan kepada umatnya kurikulum terbaik untuk menyongsong Ramadan. Bahkan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Berita baiknya teman-teman sekalian, ayat ini turunnya bukan saat Ramadannya, tapi turunnya di bulan Sya'ban. Supaya ada persiapan sebulan sebelumnya. Di turunnya Al-Baqarah 183 itu bulannya bulan Sya'ban, bukan Ramadannya. Tahun kedua Hijrah. Kenapa turunnya sebulan sebelumnya? Untuk menyiapkan diri, saking pentingnya Ramadan, siap-siap dulu sebelumnya. Supaya bisa menerima dengan lapang. Ya. Sesuatu yang lapang, yang nyaman, yang siap menerima siapapun dan apapun yang datang, itu dalam bahasa Arab kata kerjanya disebut dengan rahaba. Sifatnya disebut dengan marhaban. Kalau ada tamu datang kepada kita, kita katakan, orang Arab datang kita katakan marhaban. Artinya kita sudah lapang, silahkan anggap seperti rumah sendiri, silahkan nikmati. Nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Ahlan wa sahlan singkatannya. Ya, nazaltum ahlan, engkau datang seperti keluarga, anggap rumah sendiri. Silahkan nikmati makanan, nyapu, ngepel. Itu bukan kalimat yang cuma dimunculkan pakai tulisan, harus pakai hati. Nulis marhaban, hatinya udah siap belum? Udah lapang belum? Karena itu kita berusaha melarap kata. Disinilah muncul kata tarahib Ramadan. Tarahib itu asalnya upaya melapangkan hati dan jiwa supaya siap menerima ketika Ramadan datang. Kita katakan, ya Allah, hamba siap, marhaban. Diperintahkan apa? Hamba kerjakan. Tarawih engkau, siap ya Allah. Baca Quran, siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Itulah marhaban. Jadi itulah kenapa para ulama merumuskan kurikulum Nabi yang Nabi ajarkan sebagai tarhib. Supaya persiapan sebelum Ramadan tiba. Saking pentingnya Ramadan. Itu gambarannya. Jadi kalau kita masih merasa aman, ya silahkan. Tapi kalau kita hitung-hitungan kayak tadi itu, berapa sih dosa yang sudah dikumpulkan sampai saat ini? Cirinya gampang, cirinya. Kalau masih khawatir dan takut dengan kematian, itu berarti ada bekal yang belum sempurna. Mau meninggal hari ini? Boleh Ustadz, yang penting masuk surga. Apalagi eranya kekinian. Ya, kata Nabi itu, era-era akan tiba waktu yushiku antada alaikumul umam kama tada al-akalatu ala qas'atiha. Qila amin killatin bina yawma qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akan tiba satu masa umat Islam itu terombang-ambing. Auratnya kecil, tidak ada karismanya, pecah-pecah, terpolarisasi, seperti ombak gampang diterjang, pergi, ribut. Ombak kan begitu, pecah, ribut. Sahabat konfirmasi, ya Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit? Kata Nabi, bal antum yauma idzin katsir. Kalian malah banyak waktu itu. Ya, kok bisa ya Rasulullah? Cuman sayang, banyaknya kalian itu seperti buih. Gak ada karismanya, gak ada taringnya, gak ada persatuannya, terlempar satu kemari. Ya, dipermainkan, dikotak-kotakkan. Ya, seperti satu binatang atau semut mempermainkan makanan-makanan, dibawa sana, bawa sini, bawa. Lihat semut ya. Kalau melihat gula ada makanan, kan dibawa menyebar sana sini kan? Ya, seperti itulah. Sehingga orang gak segan lagi dengan orang Islam. Dulu orang segan, disebut Muslim tuh Masya Allah. Ibnu Khaldun tuh punya kitab namanya Muqaddimah. Ya, bagaimana beliau gambarkan, itu dulu orang Islam tuh saking majunya semua ditiru. Sampai Ibnu Khaldun bikin pernyataan tesisnya, manusia itu cenderung meniru yang dikaguminya. Dulu orang Islam dikagumi. Antum kalau lihat Eropa di abad ke-19 bahkan di 18 ke bawah, itu pakai kerudung. Pakai jilbab. Ya, karena kenapa? Yang berperadaban itu orang Islam. Jadi memakai kerudung itu menjadi manusia yang berperadaban. Gaulnya itu kalau bisa pakai kerudung, itu kebanggaannya. Laki-lakinya banyak pakai gamis. Kenapa? Karena sekolahnya pada ke Andalusia, ke Cordoba, ditiru itu pakaiannya, ditiru kebiasaannya.
Coba lihat ratu-ratu zaman dulu itu. Lihat potretnya saat naik kuda. Pakai kerudung. Kehormatannya ada. Kenapa? Karena yang dikagumi, yang diunggulkan, yang jadi contoh umat Islam pada masa itu. Ya. Umat Islam. Jadi hukum Ibnu Khaldun yang dikagumi itu yang ketemunya bukan assalamualaikum lagi, annyeonghaseyo. Ya kan? Ya itu budaya, perilakunya ya begitu. Nah akan tiba kata Nabi, perilaku umat Islam itu ya seperti itu. Lihat ini pengen begitu, lihat rambut dicat pengen dicat, padahal masjid kekurangan cat tuh, ya. Lihat ditindik pengen ditindik, dilubangin pengen dilubangin, padahal di tempatnya sana asal mula dilubangin itu asalnya homo. Kalau dua, homo satu sudah pakai homo yang lain, asalnya begitu. Itu di tempat asalnya. Dan di sana pun sudah gelisah, sudah nggak nyaman. Nah sekarang kenapa terjadi demikian? Wahan kata Rasulullah. Nah itu masalahnya. Apa itu wahan? Hubbud dunya. Ukurannya semua dunia. Standarnya dunia. Standar status sosial yang terhormat itu bukan akhlak lagi. Bukan amal soleh lagi. Bukan kemuliaan lagi. Siapa yang rumahnya paling mewah, kendaraannya paling banyak, jabatannya paling tinggi. Standarnya sudah begitu. Ukurannya sudah, tabungannya ada berapa, followernya berapa, ya, update-nya bagaimana. Sudah seperti itu. Sehingga ketika dunia dicari, akhirat lupa. Begitu lupa dengan akhirat, gak siap pulang, akhirnya meninggal takut. Padahal meninggal itu kan gerbangnya mudik kan, ya kan? Mudik kembali kepada Allah. Kita tuh cuma numpang sebentar di sini. Tempat kita itu bukan di sini, tempat kita tuh di akhirat, bukan di sini. Makanya kita tinggalkan. Nah tinggal itu mudik. Mudik tuh ke tempat pulang tuh disebut ma'ad namanya, ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Tempat pulang. Ada waktunya disebut mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pulangnya disebut dengan id. Makanya tiap tahun kita diajarin spirit id, pulang mudik. Dahsyatnya di Indonesia diartikan id itu belajar miniaturnya, mudik ke tempat kembali. Dan saat mudik itu nggak mungkin mudik kalau nggak punya bekal. Nggak mungkin. Saya pernah tanya seseorang, Pak kenapa nggak mudik? Nggak ada bekal. Sayang, aku pulang ya. Waduh, unik-unik tuh. Luarnya kelihatan seperti biskuit, dalamnya ranggit. Itu semua disiapkan. Dan yang berangkat karena punya bekal. Coba lihat kalau pulang dia kan nggak pulang. Tuhan nafsul, hei jiwa yang tenang ibadah, nggak siap pulang, nggak siap pulang. Nah, Ramadan melatih kita untuk mengembalikan pada fitrah itu lagi supaya tenang. Makanya pertama kali diberikan saat Ramadan tuh ketenangan dulu. Coba lihat antum saat Ramadan, makin tenang kan, makin nyaman ibadah. Oke, sekarang kita masuk ke puncaknya. Pertanyaan besarnya sekarang kita bagian akhir. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita untuk memasuki Ramadan dalam suasana tarhib ini, melapangkan hati supaya siap mendapatkan Ramadan dengan segala kemuliaan-kemuliaannya. Itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya di Tanah Kusir pada minggu yang pertama, insya Allah. Karena waktu materi saya sudah selesai lebih 7 menit. Ya, nanti bahasan berikutnya kurikulum Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bahas pertanyaan dulu sejenak. Bismillah. Kalau bertanya jangan panjang-panjang ya, intinya aja apa supaya mudah untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga diberikan taufik. Semoga Anda diberikan yang lebih baik. Izin bertanya Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya yang akan menikah pada akhir Februari nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rangkaian ta'aruf, nazar, khitbah insyaallah sesuai sunnah telah saya lalui. Namun setelah menikah nanti kami akan terpisah atau dipisahkan karena tempat kami bekerja. Akhwatnya di kota A dan ikhwannya di kota B. Namun ikhwannya mempunyai planning bahwa setiap 2 minggu sekali bertemu pada akhir pekan. Wah, ini anak muda nih. Mohon doanya dan nasihatnya Ustadz untuk kami yang menjalani LDM, long distance marriage. Ini nantinya. Baiklah. Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. 1. Untuk laki-laki dulu. Ar-rijalu, para suami disebut dengan rijal, jamak dari kata rajul.
Rajul itu merawat, menyayangi, melindungi, memberikan kebutuhan. Jadi tidak ada, maaf, sekatnya, mau long distance atau short distance, dekat ataupun jauh. Komitmen sebelum menikah itu ketika Anda menjadi laki-laki, Anda siap melindungi pasangan Anda, menyayanginya, merawatnya. Jangan jadikan alasan ketika jaraknya jauh, fungsi itu tidak muncul. Untuk apa menikah? Karena pernikahan awalnya itu komitmennya adalah komitmen yang dipadukan antara suami dengan istri. Ini suami dulu babnya. Makanya di surat Yusuf, kenapa laki-laki diibaratkan dengan matahari, perempuan dengan rembulan? Karena Nabi Yusuf bermimpi begitu kan? Inni ara ya ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat ya bapakku, ya abati, ya wahai ayah yang aku hormatin, aku sayangi, aku melihat di mimpi 11 gemintang dan 1 matahari, 1 bulan sujud hormat kepadaku. Ditafsirkan yang matahari itu bapaknya, laki-laki, bulan itu ibu, perempuan. Kenapa laki-laki diibaratkan matahari? Karena konsep matahari itu 1, melindungi, menyengat, ya. Yang kedua, mengeringkan. Kalau jemur kan dikeringkan kan, ya, melindungi. Ketiga, memberikan manfaat. Tadi saya masuk duha, masya Allah, luar biasa tuh, ya, cahayanya enak, berikan manfaat. Nah, laki-laki begitu. Kalau sudah menikah, berikan manfaat pada istri. Nanti ada skema nafkah, nanti kita bacakan berikutnya, ya. Yang kedua apa? Lindungi. Kalau ada yang mengganggu, sengat, ya, sengat. Yang ketiga apa? Menyayangi, seperti istri itu kan, mencuci kering pakaiannya oleh matahari. Ya, perempuan juga, istri kalau sedang sedih, ada air mata di pipinya, keringkan oleh suami. Datang, berikan kasih sayang. Istri sedih, suami yang senangkan. Assalamualaikum mama, masya Allah. Kok cantiknya, ada putih-putihnya, ada hadiah. Oh, iPhone 14, langsung hilang air matanya. Nah, gitu, ya. Nah, perempuan seperti bulan, nanti kita bahas. Ya, perempuan yang rembulan, tampil indah, menyenangkan, kalau dipandang enak dilihat, membahagiakan seperti Sayyidah Khadijah. Suami pulang capek dari kantor, lihat wajah istrinya setengah capeknya hilang. Bisa nggak begitu tuh? Ya, pulang ke rumah lihat lagi tambah capek gitu kan. Ya, setengah capek hilang, rembulan. Dan jangan dibalik, di istri yang jadi matahari, laki-laki yang jadi rembulan. Nah, ini kadang sering terjadi gitu ya. Hal demikian tidak. Konsepnya tempatkan. Jadi satu yang tadi, yang pertama, komitmen itu. Walaupun Anda katakan jaraknya jauh, komitmen itu dibangun. Yang kedua, jauh pergi itu untuk nafkah, bukan untuk bepergian. Wa bima anfaqu min amwalihim. Aku berikan perangkat kepada suami itu, laki-laki itu, untuk kuat mencari nafkah. Beda nafkah dengan kerja biasa, itu beda. Nafkah itu pencarian yang semua hasilnya Allah cukupkan untuk semua anggota keluarga. Kalau perempuan, istri, nggak ada kewajiban nafkah. Jadi kalaupun menyalurkan bakat, dia bekerja, misalnya menyalurkan bakat, perawat, dokter perempuan, bidan, kan yang mengandung perempuan, masa yang periksa laki-laki? Boleh jadi perawat, silahkan, jadi guru silahkan, untuk perempuan. Tapi bukan nafkah. Dia menyalurkan bakat, ada kerja di situ. Jadi apa yang didapatkan tidak akan mencukupi kebutuhan rumah tangga, selalu akan kurang walaupun banyak. Dan potensial kalau dipahami nafkah, potensial terjadi perselisihan. Tapi kalau potensialnya itu kita turunkan, ya, menjadi sesuatu yang lebih baik, suaminya mencari nafkah, perempuannya menyalurkan bakat, nggak akan ada konflik-konflik yang dimaksudkan. Yang ada nanti akan saling menyempurnakan. Itu bedanya nafkah dengan pekerjaan biasa. Sebaliknya, saya teruskan. Jadi kalau nanti walaupun ini long distance atau suami ada tugas ke jauh dan sebagainya, niatkan untuk ibadah, untuk nafkah, untuk melindungi, membawa yang lebih baik, dan diplanningkan supaya ke depan komunikasi tetap terjaga, update tetap ada, dan dari situ mencari pekerjaan-pekerjaan yang menyatukan kemudian hari. Itu potensinya. Satu, ya. Karena nanti gini, kalaupun ditinggal, nanti pelajaran surat Yusuf mengajarkan ketika pasangan meninggalkan satunya, setan masuk. Itu biasa itu. Antum pimpinan di perusahaan kan, misal di kantor tuh punya sekretaris. Antum laki-laki, sekretarisnya laki-laki perempuan. Umumnya perempuan. Ya, dengan sekretaris biasanya lebih lama dibandingkan dengan istri. Ruangan lebih dekat, ninggalkan rumah 8 jam, 12 jam. Dengan istri ketemunya di mana? Terbatas. Istri di dapur, antum ruang tengah. Istri di kamar, kadang-kadang antum lagi baca. Tapi di kantor, sekretaris terus di situ. Itulah kenapa nanti di surat Yusuf, ketika suami meninggalkan istrinya tinggal, ya, dan ada Nabi Yusuf di situ, maka ada potensial-potensial terjadi. Dan itu penting perlindungan kepada Allah. Nanti ada di Quran surah ke-12 ayat 53-nya. Yang istri apa perannya?
Fassalihatu qanitatun. Satu, taat pada amanah suami yang baik-baik. Kata suami, mah, nanti kalau aku tinggal, kaget kan? Kalau aku tinggal nanti, ya, insya Allah, kajian aja, Ustaz Fulan, Ustazah Fulan, siap Bapak? Jilbab jangan dilepas ya, siap. Aku tinggal menghafal Quran ya, nanti kalau aku pulang kita sama-sama murojaah, siap Pak ya? Masya Allah. Di 2 pekan pulang tuh, insya Allah targetnya ini juz amma, juz 30. Nanti begitu pulang murojaah sama-sama, suami jadi imam, istri jadi makmum, berdoa bareng-bareng, jadi semuanya indah. Ketika video call, amma yatasaalun anin nabail azim, udah enggak begitu juga ya. Ya baca pakai tajwid ya. Oke, ketika tidak sedang bersamanya, kehormatan dijaga. Jaga. Jangan sampai untuk disimpan anaknya tetapi kepemilikannya masih punya orang tua tersebut. Apakah boleh anaknya menggunakan uang itu untuk membayar zakat orang tuanya tanpa meminta izin dulu? Mengingat orang tua itu merasa berat membayar zakat dan setiap diingatkan responnya selalu negatif dari pembicaraan. Pertama, Quran surah ke-16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada orang yang belum paham, belum mengerti ketentuan Allah, maka pahamkan dengan hikmah dulu. Apalagi kalau levelnya di atas. Jangan masuk lewat nasihat. Karena orang di atas itu biasanya jarang ingin menerima nasihat. Ya, inginnya memberi nasihat. Jadi kalaupun masuk gak langsung diterima. Ya, makanya apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan dicontohkan langsung dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan hatinya. Jadi kalau ada yang keras, doa dulu supaya lembut. Kalau keras ketemu keras, pecah nantinya. Orang Arab mengatakan al-hadidu bil hadidi yuflahu. Batu ketemu batu, pecah nantinya. Maka apa yang dilakukan? Bangun di waktu-waktu mustajab. Dan di tempat-tempat yang mustajab. Kayak sekarang nih, di majelis ilmu, berdoa. Mohon kepada Allah untuk melembutkan hati ayahanda, hati ibunda. Bangun tahajud. Ya. Kalau perlu nanti bisa ikut, misalnya di samping ibu, ikut tidur sama-sama, malamnya bangun tahajud. Lalu berdoa kepada Allah, nggak usah ngasih tahu orang tua, berdoa aja minta. Ya Allah, sayangi ayahku, sayangi ibuku ya Allah. Hartanya, muliakan kami, ringankan hisab kami di akhirat nanti. Minta dengan tulus, dengan mohon pada Allah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk berbakti dalam kebaikan. Terima kasih Engkau mengizinkan kami sholat. Ya Allah, jangan jadikan harta kami dari orang tua menjadi beban yang memperlambat kami ke surga. Jangan jadikan beban yang menghinakan kami di dunia. Ya Allah, ringankan kami untuk beribadah kepadamu lewat zakat. Minta sekali, nggak usah bilang orang tua. Sekali, 2 kali, 3 kali, insya Allah dalam waktu-waktu tertentu melembut hatinya walaupun Anda tidak menyampaikan kata-kata itu langsung kepadanya. Tidak. Ini pernah ada kasus, sering saya sampaikan, saya balik ya, kasusnya terbalik. Ini anak diminta sholat oleh ibunya nggak mau. Capek. Ini kisah nyata. Saya sering sampaikan berulang-ulang. Datang kepada kami konsultasi. Ibunya sudah haru. Ya, nitikan air mata, anak saya nggak sholat Ustaz. Saya takut dihisab di hari kiamat, bagaimana? Udah ibu sampaikan, berulang-ulang, bagaimana responnya? Cuek dia. Udah bu, nggak usah disampaikan lagi. Ibu malam ini tidur di sampingnya, temani. Malam bangun, sholat. Ibu nggak usah minta anaknya bangun. Ibu sholat, minta kepada Allah. Mohon doa kebaikan, ya Allah. Engkau yang telah amanahkan dia kepadaku, aku yang mengandungnya, aku yang melahirkannya. Jangan jadikan ia, ya Allah, menyulitkan hisabnya di hari kiamat karena kelalaianku. Ampuni dosaku, ya Allah. Kalau belum mampu menjadikannya sebagai hamba yang taat, minta maaf, minta ampun sama Allah. Doa aja bu. Nanti lihat 3 hari kemudian, ibu silahkan lihat apa yang terjadi. Itu 3 hari kemudian, ibunya datang pagi-pagi jam 7. Wajahnya sudah gembira, tangannya megang nasi uduk. Dari jauh, Ustaz, katanya. Masya Allah, ibu senang sekali. Iya katanya, alhamdulillah anak saya sudah sholat. Oh, kok bisa, saya bilang. Rupanya di malam ketiga itu dia bangun, dia nangis, langsung dia peluk ibunya. Mama, maafkan saya, saya tidak bermaksud begitu mama. Kan? Saya pengen sholat. Tapi keluarlah kata-kata yang itu menjadi kunci. Saya kan nggak sholat karena mama, papa lu kan nggak sholat juga. Tuh. Papa lu nggak sholat juga, bapaknya jadi contoh tuh. Masuk kan? Hebat-hebatnya antum di luar, pulang ke rumah itu anak tuh nunggu bapaknya. Bukan status antum di kantor. Antum direktur di kantor, pernah nggak pulang nyampe rumah dipanggil, Pak Direktur? Enggak kan? Ayah, papi, itu kan? Saya di sini Ustadz. Di luar saya dipanggil Syekh.
Ada yang manggil kiai. Tapi apakah saya pulang ke rumah dipanggil demikian? Ustadz. Enggak. Anak saya yang kecil-kecil usia 2 tahun nunggu malam-malam. Begitu saya datang, Buya. Mereka ingin bapaknya, ingin buyanya. Buya. Ayo yuk main kuda-kudaan yuk. Tuh. Ingin ada yang nunjukkan gambar. Sampai sekarang saya masukkan ke tas saya. Nunggu kami pulang. Kadang sehari 2 hari malam pulang. Cuman buat nunjukin. Bikin gambar. Bapaknya jadi berangkat untuk mengajar. Dia tulis di bawahnya, I love you Buya. Saya bawa terus tuh. Saya bawa. Dan itu mahal teman-teman. Mahal gitu ya. Jadi saya pikir yang pertama doakan dulu. Yang kedua, kalau sulit seperti itu, isi lingkungannya dengan informasi-informasi seputar zakat. Bacaan-bacaan zakat, dengarkan ceramah-ceramah seputar zakat. Undang ya ustadz untuk memberikan pencerahan misalnya. Ya Pak, udah lama kita kayaknya ya nggak pengajian misalnya di rumah. Atau ada ustadz bagus nih begini-begini dan sebagainya. Boleh nggak kalau kita ke rumah kita undang begini-begini? Ya, datang ke rumah. Jadi datang lewat orang lain, orang ketiga. Share. Ya, atau misalnya yang dikenali dari temannya, ceritakan tentang keutamaan zakat dan sebagainya. Jangan diceritakan bapaknya belum bayar zakat. Ya, ceritakan yang umum tentang zakat, Pak. Keutamaan bagaimana begini, tolong dong share sama papa supaya semangat beliau. Ya. Itu masuk lewat situ dulu. Lewat situ. Ya mudah-mudahan dengan skema seperti itu nanti datang mau'izatul hasanah, kalaupun diskusi sudah ada bahan dan insya Allah lebih termotivasi. Masuknya lewat hati, kalau nggak sampai kepikiran masuk lewat hati. Apakah boleh yang dititipkan ke saya dikeluarkan? Tidak. Tidak. Karena kalau titipan bukan mutlak kepunyaan Anda. Ya, harus disampaikan terlebih dahulu. Disampaikan terlebih dahulu. Karena kepemilikannya masih bukan di Anda, kepemilikan di orang lain. Ya, di pemilik asalnya. Kecuali kalau itu sudah menjadi bagian dari Anda misalnya, yang atau diberikan wewenang, ini punya papa tapi bebas terserah kamu mau gunakan apa misalnya. Ya, maka Anda gunakan sebagai bagian dari zakat, itu sah untuk dilakukan. Jelas ya? Izinkan saya turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati beliau dan memberikan hidayah serta taufik kepada beliau dan menjadikan beliau insyaallah termasuk dalam golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita punya 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz izin bertanya, saya langsung ke pertanyaannya. Saya sering melakukan hal yang tidak semestinya. Saya menyadari akan hal itu salah. Namun lagi-lagi saya melakukan kesalahan atau dosa tersebut dosa tersebut. Terlebih susah dalam mengendalikan syahwat dikarenakan pengalaman buruk yang pernah saya alami di waktu sebelumnya. Apakah saya masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya Ustaz? Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Orang-orang yang mau kembali kepada Allah dengan taubat itu, maka lakukanlah ketika ia sadar ia salah segera taubat. Ya. Jadi taubat itu jangan ketika Anda kerjakan misalnya terjadi lagi Anda simpulkan gak diterima. Jangan begitu. Maksudnya terus taubati sampai di titik Anda menyesali itu. Jangan berhenti. Ya. Makanya disebutnya dengan tawab. Allahnya menerima tawab, hambanya menghadap tawab. Jamaknya tawabin. Nah, orang yang terus begitu dicintai oleh Allah. Dalilnya mana? Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-222. 222. Kan? Innallaha yuhibbut tawwabina. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang terus bertaubat. Salah, taubatin lagi. Salah, taubatin lagi. Salah, taubatin lagi. Sampai kita merasakan titik jenuh dalam bermaksiat dan kembali kepada taubat. Nah, bagaimana mendorong supaya kuat pengaruh taubatnya? 1. Kata para ulama mengatakan, ketika Anda terdorong berbuat maksiat karena dorongan syahwat itu, bayangkan saat itu diwafatkan oleh Allah. Itu cara menghentikannya. Ya. Ada dorongan syahwat nih. Ya. Ketika akan terfikir untuk melakukan, bayangkan, rasakan bagaimana kalau diwafatkan saat itu. Nah, itu akan menghentikan seketika. Ya, seketika itu akan berhenti. Nah, setelah itu bagaimana? Cari suhbatus sholihin, bergaul dengan orang soleh yang menghindari lingkungan tadi. Ya, kalau tayangan, hilangkan tayangannya, ganti dengan yang baik-baik. Bacaan, mulai hilangkan yang buruk, ganti dengan yang baik. Untuk menemukan itu, bergaul dengan orang soleh. Lihat, Anda pelajar di kampus, cari orang soleh. Ya, temani dia terus. Temani, supaya mendapatkan bagian dari kesolehannya. Setelah itu, latihan selanjutnya yang pertama, sholat.
Karena salat itu kuncinya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal. Nah, syahwat itu munculnya dari fahsya. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok dan lain sebagainya, itu dari syahwatnya fahsya. Pencegah utamanya adalah salat. Maka dalam sujud mohonkan khusus kepada Allah supaya bisa dibimbing, diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengendalikan syahwatnya. Satu, taubat jangan berhenti, optimis terus. Yang kedua, rasakan kalau akan terfikir berbuat maksiat akan diwafatkan. Yang ketiga, cari teman yang soleh. Yang keempat, salat optimalkan. Yang kelima, latihan puasa. Gitu ya. Sebab puasa itu paling efektif untuk bisa mencegah maksiat. Ya, Anda kalau syahwat sedang muncul, sedang puasa, nggak akan dilakukan. Berat untuk melakukan itu. Minimal pertama takut batal puasanya. Takut batal, kesananya lagi itu akan terbiasa. Ya, akan terbiasa. Ya, yang biasa buka juga kalau puasa kan memang setengah-setengah dulu. Ya, kan dulu pernah saya waktu di Kalimantan ada cerita dari Sumedang. Preman tobat, pensiun. Kemudian dia puasa. Ya, begitu dia lewat lihat rumah makan tuh. Rumah makan kok buka. Wah, jiwanya muncul lagi, datang ke situ gebrak. "Pak, apa nggak tahu ini waktunya puasa? Jangan begini dong, tutup," katanya. Tutup. Jangan kelihatan orang, tutup. Begitu ditutup, udah selesai, es teh manis satu, Pak. Rupanya dia cuma sanggup sampai siang. Tapi alhamdulillah kan sudah mulai kan. Besoknya tambah lagi. Makanya sebelum nanti masuk Ramadan nanti kita belajar. Ya, di awal bulan ya di Tanah Kusir. Kita akan belajar salah satunya adalah latihan puasa sunnah. Itulah sebabnya nanti kenapa Sya'ban Nabi banyak puasa sunnah. Ya. 3 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah Isra Mi'raj itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab dan apakah hadis-hadis yang berkaitan dengan keistimewaan beribadah pada waktu itu hadis-hadisnya sahih? Isra dan Mi'raj peristiwanya nyata, ditetapkan alam Al-Qur'an, dirinci dalam hadis. Saking pentingnya peristiwa ini, bahkan suratnya dinamai dengan surat Al-Isra. Surah ke-17. Lalu perjalanan singkatnya, kisah singkatnya di Quran surah 53 An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yu'allamahu syadidul quwa. Nah, dari sini 'allamahu syadidul quwa sampai ke ujungnya sampai inda sidratil muntaha itu peristiwa Mi'rajnya. Isra'nya di Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadisnya rincian detailnya di mana? Disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Sahih Muslim itu ada 54 topik. Lihat topik pertama Kitabul Iman. Subtopiknya nomor 74 di halaman 76. Hadis yang nomor 162 sampai 168, paling kanan sebelah atas. Kalau terbitan Daru Ihya'it Turathil Arabi. Kitabnya sama dengan saya, halaman 76. Subtopik ke-74, bunyinya Babul Isra di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardhis shalah. Hadis yang nomor 162 dimulai dari situ peristiwanya. Ya, diterima dari siapa? Imam Muslim menerima dari Syaiban bin Dharukh. Syaiban bin Dharukh menerima dari siapa? Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari siapa? Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani menerima dari siapa? Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik ini banyak peristiwa Isra diriwayatkan. Ternyata ketika diriset, Isra Mi'raj itu diriwayatkan lebih dari 16 sahabat senior. 16. Ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada Hudzaifah al-Yamani, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. 16 sahabat utama. Terkait dengan waktunya pertanyaan Anda, ulama berbeda pendapat terkait dengan waktu kepada 5 pendapat. Ada yang mengatakan di awal masa kenabian di situ diisrakan. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan setahun 2 bulan sebelum peristiwa hijrah. Ada yang mengatakan sesaat setelah Sayyidah Khadijah dan paman Nabi Abu Talib meninggal dunia. Ada pendapat 27 Rajab disampaikan oleh Syekh Al-Mansur Furi. 27 Rajab ya setelah wafatnya Sayyidah Khadijah dengan paman Nabi Abu Talib, wafatnya itu di bulan Ramadan. Tapi tidak di tahun yang sama. Kalau di tahun yang sama sudah lewat Rajab. Di tahun berikutnya sebelum hijrah. Nah, ini dianggap sebagian dari pendapat yang terkuat, rinci dengan bulan dan tanggalnya. Yang lain tidak merinci tanggal, yang lain cuma menyebutkan bulan atau waktu kira-kiranya. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat seperti ini? Biasanya dalam fikih, kalau terjadi perbedaan dalam waktunya, memang yang bukan esensial di waktunya. Karena inti Isra Mi'raj itu bukan untuk mencari waktu, tapi untuk mengambil hikmahnya. Pelajarannya bukan di waktu.
Biasanya kalau pelajaran bukan di waktu, nggak akan dirinci oleh Allah, nggak akan dirinci oleh Rasulullah. Sama dengan begini, ada yang bukan di orangnya, bukan namanya, tapi perilakunya. Contoh, kenal Fir'aun? Tidak, biar cepat ya. Fir'aun itu Fir'aunnya. Seringkali saya katakan ini, nggak pernah disebut namanya. Karena yang inti di kisah itu bukan namanya. Kenapa disebutkan Fir'aunnya? Fir'aun itu gelar dari kata Farao, Raja Mesir. Zamannya Nabi Yusuf namanya masih Malik. Zaman Nabi Yusuf masih Malik. Setelah dinastinya itu selesai, kemudian eranya Nabi Yusuf, masuk dinasti berikutnya di kerajaan Mesir pada saat itu berubah jadi gelarnya Farao. Bahasa Arabnya Fir'aun. Di Fir'aun itu gelar yang melekat pada pemimpin masa itu. Kalau kita misalnya presiden atau raja gitu kan. Kenapa dilekatkan kedudukannya? Untuk memberikan pelajaran, bimbingan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan. Supaya tidak menyimpangkan kedudukan itu dari yang semestinya. Kenapa? Karena kedudukan itu lekat dengan ujian. Setiap orang yang punya kedudukan ada potensi menyimpang dari itu semua. Ketika kedudukan itu disimpangkan, maka yang membahayakan bukan hanya untuk dirinya. Orang-orang sekitarannya akan mendapatkan bagian dari madaratnya. Karena itulah datang Nabi Musa bukan untuk menurunkan Fir'aun dari kekuasaan, bukan. Tapi membimbing kekuasaan itu agar mengeluarkan kebijakan yang bermaslahat. Dari sinilah muncul kitab bab tata negara. Disebut dengan Kitabul Imarah. Nomor 33 topiknya dalam Sahih Muslim. Dari 54 nomor 33 Kitabul Imarah. Jadi kalau antum ngaji Kitabul Imarah itu ada bimbingan dalam bidang kedudukan. Misalnya ya, larangan penyelenggara negara menerima gratifikasi. Ada. Saya bahas tuh kemarin di KPK. Ya, ada larangan gratifikasi, ada. Ya, di Sahih Muslim itu topik nomor 33, subtopik nomor 7. Ya, bab tahrim atau hadaya tuh, atau hadaya. Bayangkan lil ummal. Larangan memberikan gratifikasi pada penyelenggara negara. Hadisnya jelas, diutus seseorang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang abdi negara. Ya, begitu diutus, apa yang terjadi? Dia pulang nih. Kata dia, "Ini untuk Anda, yang ini dihadiahkan kepada saya." Apa komen Nabi? Kata Nabi, "Sebaiknya begini deh, kalau kamu hitung hadiah, kamu pulang ke rumah, di rumah ibumu atau bapakmu, lepaskan kedudukan ini. Kira-kira lihat, kalau kamu pensiun, nggak kerja di sini, nggak dikasih jabatan, masih dapat hadiah nggak?" Itu. Nabi jaga betul, jangan sampai pemberian gratifikasi ini merubah cara pandang engkau dalam bekerja. Ya, yang seharusnya pajak segini, udah kurangi aja deh karena dikasih gratifikasi. Yang seharusnya tugasnya begini, dikurangi nilainya karena diberikan gratifikasi. Itu ada babnya sendiri. Nah, itulah dalam Islam seperti itu, komplit semuanya. Di antara satu dengan bagian yang lainnya terukur. Nah, Isra Mi'raj itu yang dilihat bukan waktunya. Karena yang esensialnya bukan itu. Apa hikmah dari situ? Dibagi 3. Ada pra Isra Mi'raj, ada saat Isra Mi'raj, ada pasca Isra Mi'raj. Bagaimana kita membahas itu semua? Nanti akan tayang di YouTube Adi Hidayat Official insyaAllah dalam waktu dekat. Ya. Dibahas dari sebelum ada apa, kemudian di pertengahannya ada apa, hadiahnya apa, kenapa sholat, kenapa harus bolak-balik Nabi Muhammad naik atas sarannya Nabi Musa alaihissalam. Itu ada hadisnya, nomor hadis 162 di Sahih Muslim, paling kanan di pertengahan. Ada, bolak-balik itu bukan, kan kalau kita kadang-kadang kalau nggak tahu ilmu begini kan, nggak ada kerjaan, ngapain bolak-balik. Ya. Nah, itu babnya nggak pakai iman bacanya. Makanya Imam Muslim menempatkannya di Kitabul Iman. Ya. Itu gambaran semacam itu ada maknanya. Kenapa harus ke Nabi Musa dulu? Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Kan tingkat ke-7 Nabi Ibrahim. Kenapa harus ke Nabi Musa? Itu nanti ada nyambung ke genealogi umatnya Nabi Musa terkait dengan Yahudi. Ada. Jadi kalau kita ngajinya khatam, semua aspek itu ada. Berbahagialah sebagai semua muslim. Sebagai seorang muslim bahagia. Karena semua tuntunannya jelas. Aspek ketuhanan jelas. Enggak banyak pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Allah, selesai. Selesai. Jadi kita tuh enggak pusing. Ya. Enggak, kalau saya bahas ke yang lain ntar tersangka saya gitu kan. Sekarang kan eranya beda gitu ya. Padahal kita kan berargumentasi ya. Nanti kalau bab tauhid atau misalnya diskusi ya nggak apa-apa kita bahas ya. Jadi kalau kita bandingkan dulu biasa-biasa aja kalau kita bahas bab tentang akidah, bandingkan. Kenapa dalam Islam misalnya lam yalid walam yulad, Tuhannya tidak beranak, tidak beranakan. Kenapa dalam Islam Allah tidak dilahirkan? Supaya nggak banyak pertanyaan salah satunya. Ya kalau lahir dari ibu ntar ditanya siapa bapaknya. Ya jadi rumit. Karena itu kaidah pertama ketuhanan laisa kamitslihi
Syai' gak boleh sama dengan makhluk. Sebab kalau ada sama dengan sifat makhluk, maka ada potensi dari makhluk menjadi Tuhan. Sederhana. Ibadah lengkap. Dari mulai takbir sampai salam, semua jenis ibadah aturannya lengkap di Islam. Dan itu bukan rekayasa. Itu petunjuk langsung, makanya semua sama. Di Arab, ya di Arab tuh. Di tanah suci dengan di tanah kusir, sholatnya sama. Awal sampai akhir. Puasa Ramadan, menjalaninya tarawihnya sama. Semua sama, bacaannya sama. Nggak ada sholat di Padang pakai bahasa Padang, Jakarta pakai bahasa Jakarta. Allahu Akbar, itu di Arab Pak. Kalau di sini Tuhan gua gede, nggak begitu juga. Allahu Akbar juga, sama, ya kan? Ini gambarannya ya. Jadi ada esensi yang terletak dalam setiap ibadah itu yang ditemukan. Jadi kalau yang bukan esensial jangan diperdebatkan. Itu Isra Mi'raj itu bid'ah karena waktunya aja nggak jelas. Anda yang nggak jelas pemahamannya. Yang bid'ah itu pemahaman Anda karena nggak jelas. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Kalau ingin diperjelas, dikaji babnya, diambil hikmahnya, dipraktekkan dalam hidup. Itu problemnya yang harus kita selesaikan. Jelas ya? Alhamdulillah. Saya kira sudah ada bonus 7 menit ya. Yang belum terjawab saya akan bawa. Mudah-mudahan dalam setiap kelapangan entah di perjalanan atau dalam waktu-waktu yang senggang, insya Allah staf saya akan menghimpun. Kemudian kita jawab, mungkin bisa dilihat di tayangan video-video yang bisa kita tampilkan. Teman-teman sekalian, saya memahami barangkali ada harapan-harapan yang lebih untuk kita bisa teruskan, tapi kita membatasi waktu karena kegiatan-kegiatan juga barangkali akan saling menyesuaikan. Kita akan akhiri dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah melembutkan hati kita untuk mampu mengamalkan apa yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan jamaah semua pada hari ini diberkahi oleh-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang saling menguatkan dalam ketaatan dan kebaikan, dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami ya Allah menjadikan kami saling mencintai karenamu ya Arhamar Rahimin. La tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa di tempat ini jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wa la hamman illa farajtah, jika ada yang gelisah maka mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang merasakan kesulitan mohon mudahkan dan angkat seluruh kesulitannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.